Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi Gunung Salak berkekuatan magnitudo 4,6 pukul 6:35 menit 12 detik WIB, Kamis, 14 Desember 2023. Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi, Yudhistira, mengatakan, kerusakan rumah terjadi masih tetap seperti gempa bumi pada 8 Desember 2023, yakni sebanyak 137 rumah. Hanya saja mengalami penambahan kerusakan pada bagian rumah dari 137 rumah tersebut. Yudhistira menjelaskan, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya tambahan rumah yang rusak akibat gempa bumi tadi pagi. Saat ini, pihaknya masih melakukan identifikasi. Dari peristiwa ini, Yudhistira berujar, pihaknya berupaya mencukupi kebutuhan makan para pengungsi di tenda darurat. Di tempat yang sama, Kepala Desa Cipeuteuwi, Purnama Wijaya, juga menyebut hanya terjadi perubahan kerusakan rumah. Kondisi kerusakan gempa tadi pagi di wilayah Kabandungan, khususnya di Cipete, seperti apa Pak pantauan dari BPBD? Informasi dari rekan kita yang di lapangan, baik itu dari P2BK, BPBD maupun dari Tagana dan Kepala Desa khususnya umumnya, bahwa terjadi peningkatan perubahan dari ringan ke sedang, itu aja. Jumlahnya masih tetap 137. 137. Betul, itu aja. Hanya sekarang sedang diidentifikasi itu kampung mana lagi yang menambah. Takutnya ada kampung-kampung lagi yang bergerak seperti Kampung Cisarua ya. Tadi ada yang roboh gitu. Ini menegaskan kembali Pak, apa untuk S37 itu di Desa Cipete aja? Cipete aja, khusus Desa Cipete. Khusus desa yang lainnya ada 5 desa. Kita masih sedang mencari data, memverifikasi sejauh mana kerusakannya, begitu intinya. Upaya yang dilakukan sejauh ini dari BPBD sendiri? Upaya dilakukan, kita selalu dengan masyarakat, kita mencoba apa yang kebutuhannya masyarakat. Tapi kita sekarang sedang berusaha memberi pokok makanan dulu, paket makanan gitu. Tadi ada tambahan kerusakan rumah warga gak Pak? Ada yang tadinya rusak ringan jadi rusak sedang, yang rusak sedang jadi rusak parah. Untuk jumlah kerusakan memang masih sama Pak? Yang kerusakan ada penambahan gitu, tapi sekarang lagi di kolek data dulu sama tim di lapangan, para kadus sama para RT gitu. Yang berapa rusak ringan dan berapa rusak berat dan rusak sedang gitu. Baru 137. Iya, yang rusak berat udah 2, yang rusak sedang sekitar 5. Kondisi terkini Pak masyarakat seperti apa Pak mereka Pak? Masyarakat merasa trauma, terus ketakutan. Jadi ketakutan malam juga ketakutan karena si gempa ini datangnya jam 2 malam, kalau enggak jam 7 pagi, itu udah rutin aja gitu. Nah setelah gempa besar jam 7 itu ada susulan yang kecil-kecil, getaran-getaran gitu. Yang ini kayak tadi misalkan ada mobil lewat, warga kan jadi langsung trauma gitu, ketakutan. Iya. Walaupun itu mobil Pak ya? Iya gitu, itu sih. Karena memang udah seminggu ini sih kita Pak, mendengar aja terus gitu tiap hari. Udah sekira berapa kali Pak dari semenjak gempa yang sebelumnya sampai dengan Tiap sekarang? rata-rata sehari 3. 5 sehari? Iya, tapi kecil sih. Kecil. Gitu. Yang gede itu cuman tanggal 8 sama tadi pagi. Lumayan gede tadi. Makanya tadi yang naik level ya, jadi dari rusak ringan ke rusak berat, rusak sedang ke rusak berat, rusak ringan ke rusak sedang. Pak, jadi bertambah sih. Menanggapi tadi upaya yang akan dilakukan oleh Pemda Pak dari pemerintah desa diri seperti apa Pak menanggapinya Pak? Saya sih mungkin akan ikuti arahan dulu dari pusat, untuk sementara katanya mau dicek dulu dari pihak BNKW. Terus saya juga terus diminta dihunian sementara dulu. Cuman saya sih sebagai pihak pemerintahan wilayah, pemerintahan desa, malam sih saya udah bermusyawarah sama toko. Saya udah dapat satu lokasi tempat, jadi karena ini kan nggak bisa lama juga. Jadi kita kalau udah satu lokasinya udah dapat, berarti saya tinggal pikirin gimana caranya untuk kepindahannya. Mungkin ada bantuan dari pihak pemerintah pusat ataupun sambil swadaya dari masyarakat juga. Dari perusahaan juga sudah ada sih, ada bantuan kemarin 300 sak semen, dan sama pihak-pihak terkait juga sudah ada bantuan. Kita drop dulu di desa. Nah kita mau verifikasi, kita mau bagiin. Nah, ini Pak kan tenda pengungsian ini ada di Kampung Cisabu. Salima. Iya. Untuk selanjutnya kan ada relokasi. Kalau boleh tahu di mana lokasinya? Lokasinya
Ciraksa satu yang deket sini sama Sukagali yang belah sana. Deket sih. Cuman kalau kan kita juga pertimbangannya relokasi itu tempatnya satu memang apa tukar guling sama ini gitu kan, ataupun misalkan warga beli, ataupun memang itu dari pihak pemerintahan desa gitu kan gitu. Kedua saya hitung juga apa alokasi sumber air buat warga, jangan sampai tidak ada sumber airnya juga gitu. Tempat relokasi kan harus hunian baru, berarti harus ada sumber airnya, terus jalannya juga gitu. Kebetulan jalan ada di situ, jalan jut, jalan usaha tani juga gitu, air juga ada gitu.